warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Layatu Nuridayati, NIM digit terakhir 064, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan memperkenalkan dua media saya yang saya gunakan dalam video pembelajaran 1 dan video pembelajaran 2. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk membantu dalam proses pembelajaran dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong proses terjadinya belajar. Di sini dalam video pembelajaran 1 saya menggunakan media cetak dan media nyata. Dalam video pembelajaran 2 saya menggunakan media video pembelajaran. Video pembelajaran 1 saya menggunakan media cetak sebagai penjelasan kepada peserta didik dan sebagai LKPD yang digunakan untuk mengetahui seberapa paham siswa dalam pembelajaran sistem organ pernafasan pada hewan. Di sini siswa diminta untuk mengisi organ pernafasan pada burung dan organ pernafasan pada katak. Dan sini saya menggunakan media nyata sebagai pemahaman siswa dalam mengetahui sistem pernafasan pada ikan. Karena sistem pernafasan pada ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Karena ikan bernafas menggunakan insang. Ikan membuka dan menutup mulutnya sebagai upaya agar bisa mengambil udara untuk bernapas. Pembelajaran ini tidak bisa digunakan dalam proses pembelajaran daring, akan tetapi dapat digunakan dalam proses pembelajaran luring. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran pada video pembelajaran 1. Alat dan bahan: yang pertama, kertas pelangi, yang kedua, kertas buffalo, yang ketiga, gunting, yang keempat, karter, yang kelima, styrofoam, yang keenam, gambar pernapasan pada hewan, yang ketujuh, solasi, yang kedelapan, lem kertas. Cara pembuatan: yang pertama, tempelkan kertas pelangi ke styrofoam menggunakan solasi. Yang kedua, tempelkan gambar ke kertas buffalo menggunakan lem kertas. Yang ketiga, setelah itu, tempelkan gambar tadi pada kertas pelangi. Yang keempat, dan media yang dibuat sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 2, saya menggunakan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Semua makhluk hidup bernafas. Begitu juga dengan kita sebagai manusia juga bernafas. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas A. Hidung, B. faring, C. laring, D. trakea, E. bronkus, F. paru-paru, G. diafragma. Di sini kita akan perjelas satu persatu. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Perhatikan gambar hidung yang ada di atas. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan
pada bagian belakang. Perhatikan gambar faring yang ada di bawah. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak, jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Perhatikan gambar di samping. Yang keempat, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia, yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Perhatikan gambar di atas, yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di bawah, yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang selanjutnya, perhatikan gambar di samping kanan. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Yang selanjutnya, bagian-bagian paru. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Paru-paru. Yang pertama, trakea, bronkus kiri, bronchi, bronkiolus, lobus kiri, pleura, pleura fluid, diafragma, alveoli, lobus kanan, bronkus kanan. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Selanjutnya, kata tanya. Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau hewan. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan sebab. Kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara. Ketika kalian bernyanyi, kalian harus mengatur nafas kalian. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Di sini lagu Hari Merdeka 17 Agustus merupakan contoh tangga nada diatonis mayor. Di sini, dalam penerapan kepada siswa diminta untuk mendengarkan, memahami, dan mencatat informasi yang penting dalam video pembelajaran. Setelah itu, siswa diminta untuk mengisi LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Video pembelajaran ini cocok untuk digunakan guru dalam proses pembelajaran secara daring.
Cara pembuatan media pembelajaran pada video pembelajaran 2. Yang pertama, siapkan PPT yang ada pada laptop. Yang kedua, siapkan materi yang sudah diketik pada PPT. Yang ketiga, setelah itu klik slideshow. Yang keempat, klik record slideshow. Yang kelima, setelah itu dipilih start recording from beginning. Yang keenam, dan mulai merekam suara kita pada PPT. Yang ketujuh, setelah merekam jangan lupa di-save dan pada Save As tipe pilih PowerPoint Show. Yang kedelapan, setelah itu media video pembelajaran PPT sudah bisa digunakan. Pemaparan media yang saya gunakan dalam video pembelajaran 1 dan video pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.